Pidato menggelegar, Anas Urbaningrum bebas, siap bikin perhitungan dengan SBY, gas gabung kubu Demokrat Muldoko lawan mafia Cikeas. Kan Anas Urbaningrum keluar mas, tanggapannya gimana mas? Yuk. Nggak ada urusan sama saya mbak, itu ya, makasih. Sesungguhnya Pak SBY dan Mas Ibas itu amat sangat layak dijadikan menjadi saksi fakta. Saya tidak mengharapkan awalnya untuk menjadi saksi meringankan, karena saksi fakta itulah sesungguhnya posisi Pak SBY dan Mas Ibas. Tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu. Gak tahu malu. Dijadwalkan besok akan memberikan pidato khusus di hadapan para sahabat-sahabatnya, dan isi pidatonya tentu kita akan lihat besok. Tetapi yang jelas pidato Mas Anas ini super khusus. Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika Demokrat Kubu Muldoko, Saiful Huda, meyakini Anas Urbaningrum akan bergabung dengan Kepala Staf Presiden KSP Muldoko dalam artian kata dengan kubu KLB Demokrat Deli Serdang. Kata Huda Senin 10 April, persoalan respon Pak Muldoko atau Bang Joni Alan Marbun terhadap Mas Anas Urbaningrum yang rencananya besok Selasa 11 April mau keluar dari lapas Sukamiskin, sebaiknya ya langsung ditanyakan saja pada beliau berdua. Hanya saja yang sepanjang saya dengar memang ada rencana Mas Anas akan bergabung dengan kubu Pak Muldoko, dalam hal ini Partai Demokrat KLB. Menurutnya, kalaupun tidak bergabung, nantinya akan ada kerjasama antara Anas dan kubu Muldoko. Ia mengatakan bergabungnya Anas tersebut dianggap wajar. Ia berkata, hal yang demikian itu sangat wajar terjadi, mengingat baik itu Mas Anas ataupun Demokrat KLB yang dipimpin oleh Pak Muldoko mempunyai musuh politik yang sama, yaitu mafioso Cikeas. Menurutnya, mafioso itu telah melakukan kriminalisasi terhadap Anas dan juga menyingkirkan pendiri-pendiri partai. Ia berkata, mafioso yang dahulu oleh banyak kalangan dianggap telah mengkriminalisasi Anas dan memenjarakannya melalui operatornya di KPK serta mafioso yang telah menguasai pucuk-pucuk pimpinan Demokrat dengan terlebih dahulu menyingkirkan semua pendiri-pendiri Partai Demokrat dan mengeluarkan kader-kader potensial dan berpengaruh di kepengurusan Partai Demokrat. Di sisi lain, Ketua Bapil Demokrat Andi Arief dengan tanpa tahu malu menyarankan Anas Urbaningrum meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono setelah bebas dari penjara nanti. Namun keluarga Anas menolak saran Andi Arief mentah-mentah. Wakil keluarga Anas dari Blitar, Ana Lutfi, menilai saran Andi Arief sebagai tindakan yang sangat arogan. Keluarga meyakini Anas merupakan korban kriminalisasi yang didesain oleh SBY. Maka itu, keluarga Anas meminta Andi Arief yang menyampaikan pesan kepada SBY agar segera minta maaf kepada Anas. Kata Ana pada 10 April, kami meyakini bahwa Mas Anas adalah korban dari kriminalisasi. Desainer utamanya Pak SBY, keyakinan kami seperti itu. Jadi kami sarankan Andi Arief agar menyampaikan ke SBY agar minta maaf kepada Mas Anas. Ia mengatakan bebasnya Anas sesuai dengan jadwal setelah Anas menjalani masa tahanan selama 9,3 tahun, bukan karena senario politik. Ia berkata, ya kebetulan saja tidak ada senario politik, Mas Anas sudah diam dan istirahat selama menjalani masa tahanan 9,3 tahun. Setelah kebebasannya, Mas Anas tentu akan kembali berpolitik. Sementara itu, pihaknya akan mencoba memanfaatkan fasilitas peninjauan kembali. Kedua, terkait pencabutan hak politik Anas selama 5 tahun pasca bebas dari lapas Sukamiskin. Fasilitas ini akan dipergunakan secara maksimal jika waktunya tepat. Sementara itu diinformasikan, Anas Urbaningrum usai bebas dari lapas Sukamiskin tidak akan memiliki agenda untuk melawan Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Tapi, Anas disebut-sebut bakal memiliki agenda khusus untuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmat, saat ditanya peluang Anas bergabung dengan kubu Muldoko untuk menghadapi Demokrat kepemimpinan AHY. Kendati begitu, Rahmat enggan membeberkan secara detail maksud agenda khusus yang akan dilakukan Anas kepada SBY. Ia berkata,
Mas Anas tidak punya urusan dengan Demokrat dan AHY, tapi memiliki agenda khusus dengan SBY. Kita tunggu setelah Mas AU bebas ya, kata Rahmat. Namun di sisi lain, Rahmat menyampaikan Anas dijadwalkan akan bebas dari lapas Sukamiskin Selasa 11 April 2023. Nantinya, Anas akan menyampaikan pidato kebebasannya, kemudian dilanjut menghadiri acara buka puasa bersama. Bagaimana menurut Anda? Babak baru kudeta Demokrat. AHY tuding Muldoko punya niat busuk ingin jegal pencapresan Anies. Apa hubungannya, Gus? Kudeta partaimu yang tak becus kau pimpin dengan menjegal Anies. Tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu. Gak tahu malu. Untuk itu kita coba deh lihat kemungkinan lain. Kisru Demokrat ini jelas memang terkait dengan kekecewaan para kader Demokrat di bawah yang marah dengan elitisme pimpinan partai. Bahwa mereka merasa tidak dilibatkan, dikhianati, dan merasa bahwa yang mendapat kesempatan hanyalah SBY, keluarganya, dan orang-orang dekatnya, itu agak sulit dibantah. Ketidakpuasan itu sudah terasa sejak lama. Namun pertanyaannya, siapakah yang kemudian memanfaatkan ketidakpuasan tersebut sehingga bisa bergulir sampai tahap kongres luar biasa yang menggulingkan AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Kasihan memang AHY, dan lebih kasihan lagi nasib Demokrat ke depan. Kalau AHY gak jadi apa-apa, bisa dibilang suara Demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang, tenggelam dan hilang. Saya ulangi, sebetulnya sejak tahun lalu kita sudah mengingatkan ini bakal ada PK, tetapi pasti sangat politis. Tujuannya adalah membungkam oposisi, Partai Demokrat adalah partai oposisi, dan juga menghadang, termasuk berpotensi membubarkan koalisi perubahan. Kini dugaan itu terbukti. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melawan upaya Kepala Staf Presiden Muldoko yang mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung untuk menggugat putusan kasasi dalam kasus Kongres Luar Biasa Demokrat. AHY menyebut PK diajukan Muldoko pada 3 Maret lalu atau 1 hari setelah partainya mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. AHY lantas menemui seluruh kader partai lewat apel pimpinan 3 April pagi kemarin yang dihadiri 38 ketua DPD, 514 DPC, dan 1.800 anggota DPRD. Forum ini menurut AHY berpendapat jika PK itu bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan tujuan menggagalkan pencapresan Anies. Apalagi menurut AHY, praktisi hukum juga menyebut PK bisa menjadi ruang gelap dalam pengadilan karena ada celah masuknya intervensi politik. Bila intervensi itu benar terjadi, maka keadilan dan demokrasi di tanah air dinilai sudah dalam keadaan lampu merah alias darurat. Bagaimanapun, AHY menyebut pihaknya sadar ada resiko yang harus ditanggung ketika mengusung baca pres yang tidak dikehendaki oleh rezim penguasa. Sejak tahun lalu menurut dia, perwakilan tim kecil yang membantu Anies sudah menyampaikan resiko ini bahwa bukan tidak mungkin penguasa akan meradang, termasuk resiko dari upaya Muldoko yang akan mengajukan PK untuk menghambat laju koalisi perubahan. Bahkan sejak tahun lalu pun, AHY menyebut internal partai sudah memprediksi bahwa PK ini pasti akan sangat politis dan berpotensi membubarkan koalisi perubahan. Hari ini, AHY menjelaskan jika kasasi telah menolak gugatan Muldoko lewat putusan nomor 487/TUN 2022 pada 29 September 2022. Tapi kini kata AHY, Muldoko mengklaim telah menemukan 4 novum alias bukti baru. Akan tetapi, AHY membantah novum yang diajukan Muldoko sebagai bukti baru
sebab keempatnya sudah menjadi bukti dalam sidang PT UN Jakarta. Atas tindakan Muldoko ini, AHY secara resmi mengutus tim hukum untuk mengajukan kontra memori atas jawaban atas PK Muldoko ke PT UN Jakarta.